Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Rawi. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kalian kesehatan jasmani maupun rohani, agar kalian dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar meskipun di dalam jaringan. Tetapi meskipun di dalam jaringan, jangan pantang menyerah dan semangat untuk belajar. Wajib semangat. Oke, pada kesempatan kali ini, Mister akan membahas tentang penggunaan to be dan pronoun. To be pada kesempatan ini, Mister akan bahas hanya to be simple present. Sebelum kita masuk ke materi, Mister akan sampaikan beberapa esensi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Esensinya yang pertama adalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena setiap kali diberikan tugas oleh Mister berharap kalian bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Dan juga yang kedua adalah disiplin. Kenapa disiplin? Disiplin tepat pada waktunya mengumpulkan tugas. Ya. Kalau misalkan sudah diberikan tugas, wajib dikerjakan dan juga wajib disiplin untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian. Jangan sampai terlewat ya. Oke, kita masuk ke materinya. To be present atau to be simple present. To be ini Mister akan bagi menjadi dua, yaitu adanya singular dan juga adanya plural. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan bahas tentang singular. Yang singular, nah kita lihat ya, ada to be, kita pisahkan ya, dan juga ada subjek. Untuk kita paham ya, apa itu subjeknya, apa itu to be-nya ya. Nah, to be yang pertama ada am. Am ini punya siapa sih subjeknya? Nah, kita lihat ya. Am ini dimiliki oleh I. Dan selanjutnya ada is. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa to be singular itu hanya dua ya, di dalam simple present ya. To be-nya ada dua, ada yang am dan juga ada is. Jangan sampai lupa nih to be singular ya, ada am dan ada is. Nah, kita lihat untuk yang is ini subjeknya apa aja sih? Yang pertama ada she, dia perempuan, dan juga ada he, dia laki-laki, dan it untuk kata ganti benda. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah plural ya. Tadi Mister bilang to be dibagi menjadi dua, ada singular dan juga ada plural. Nah, plural sama ya, kita lihat to be-nya dan juga kita lihat subjeknya. Nah, plural ini apa sih? Ternyata ada are, dan ini hanya are satu saja ya, kalau plural hanya satu ya. Dan subjeknya apa aja sih? Subjeknya ada you, ada they, mereka, ada we, kita atau kami. Nah, kita simpulkan lagi ya. To be present ada tiga. Ada am, ada is, dan ada are. Ya, ada am, ada is, dan juga ada are. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat di sini. Ya, untuk menggunakannya sebelum menjadi kalimat ya. Nah, ada I am, she is, he is, it is. Nah, selanjutnya ada you are, they are, we are. Nah, kita ulangin ya. Yuk kita bareng-bareng. I am, she is, he is, it is. Itu
to be pluralnya. You are, they are, we are. Ulangin sekali lagi ya. I am, she is, he is, it is. You are, they are, we are. Nah, itulah cara menggunakannya. Selanjutnya ya, bagaimana sih untuk kelengkapan to be present ini? Apa aja sih penggunaannya ya? Kita lihat ya. Nah, penggunaan to be, perhatikan tabel di bawah ini ya. Penggunaannya, yang pertama diikuti oleh kata benda atau noun. Contohnya, she is my sister. Sister itu adalah kata benda. Lanjut, ada contoh kedua, your car is red. Nah, warna tergolong dari kata benda. Nah, selanjutnya yang kedua diikuti oleh kata sifat atau disebut adjective. Ya. Contohnya bagaimana, Mister? Contohnya, she is beautiful, I am smart. Beautiful dan smart tergolong dari kata sifat. Nah, selanjutnya yang ketiga diikuti oleh keterangan tempat, adverb of place, ya, keterangan tempat. Contohnya, Alfawas is in Cikarang. Nah, in Cikarang ini adalah keterangan tempat. Your book is on table. Nah, itu juga keterangan tempat, ya. Jadi ada 3 ya yang Mister ajarkan. Yang pertama diikuti oleh kata benda, yang kedua diikuti oleh kata sifat, yang ketiga diikuti oleh keterangan tempat. Jangan sampai lupa ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat sebuah kalimat? Di sini Mister memberikan contohnya ya, beberapa contoh cara membuat sebuah kalimat yang menggunakan to be. Nah, perhatikan ya tabelnya. Di sini ada positif, negatif, dan ada interrogatif. Kita lihat yang positif yang nomor 1. My sister is beautiful. Ya, my sister is beautiful. Beautiful ini adalah kata adjective. Nah, kita lihat yang negatifnya ya. Masih tetap nomor 1. She is not beautiful. Nah, ternyata untuk yang negatif, setelah kata to be, ditambahkan kata not. Ya. Makanya, she is not beautiful. Atau kita bisa singkat, she isn't beautiful. Ya, bisa kita singkat seperti itu, isn't beautiful. Nah, ada interrogatif. Yang interrogatif, kita lihat, interrogatif itu berbeda dengan positif dan negatif. Kalau positif negatif, subjeknya berada di depan. Tetapi kalau interrogatif, to be-nya yang berada di depan. Nah, to be-nya ini yang berada di depan, is she beautiful? Ya, jadi is-nya itu berada di paling depan. Setelah kata to be ada sebuah subjek. Is she beautiful? Nah, jadi berbeda ya dengan positif dan negatif. Kita lihat yang nomor 2 ya. Donnie is lazy. He is not lazy. Is he lazy? Nah, sama ya. Ada negatif, ada interrogatif ya. Negatif ada not-nya setelah to be, interrogatif, to be-nya berada di paling depan. Nah, bareng-bareng yuk nomor 3, 4, dan 5. Kita ucapkan bareng-bareng ya. I am fine. I am not fine. Am I fine? Nomor 4. Their car is red. Their car is not red. Is their car red? Nomor 5.
You are smart. You are not smart. Are you smart? Nah, pintar ya. Nah, kita lihat catatannya ya. Untuk menjawabnya, kita lihat ya, ada yes, ada no. Ini jawaban singkat ya. Yes, no ya. Kita lihat perumusannya. Yes ditambahkan subjek dan ditambahkan to be. Kalau no ditambahkan subjek, tambahkan to be dan tambahkan not. Yuk, kita lihat contohnya ya di sebelahnya. Contohnya, yes she is. Contohnya ya, is she beautiful? Yes, she is. Is he lazy? No, he isn't. Atau no, he is not. Ya. Nah, jadi beda ya. Ada yes, ada no. Yes, she is. No, she isn't. Atau no, she is not. Ini contohnya doang ya. Kalau subjek itu tergantung dari pertanyaan yang diajukan. Ya, pertanyaan yang diajukan ya untuk contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke pembahasan tentang pronoun. Nah, pronoun ini kita akan bahas tentang subjeknya, objeknya, possessive adjektifnya. Ya, hanya 3 itu saja. Loh, misal kok nggak dibahas tentang yang namanya possessive pronoun? Untuk possessive pronoun kita tidak bahas dulu ya. Oke, kita simak. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective. Subject pronounnya ada I, you, they, we, she, he, it. Objeknya me, you, them, us, her, him, it. Possessive adjektifnya ada my, ada your, ada their, ada our, ada her, his, it. Nah, beda ya. Jadi berubah semuanya. Ingat, subjek berada di depan, objek berada di belakang. Nah, kita bareng-bareng ya untuk pengucapannya. Yuk, kita bareng-bareng. Subjek dulu ya, subjek dulu, objek, baru possessive selanjutnya. Oke, kita mulai. I, you, they, we, she, he, it, me, you, them, us, her, him, it, my, your, their, our, her, his, its. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, diingatkan ya, jangan sampai tertukar. Masa nanti objeknya berada di depan, ya jangan sampai tertukar. Objek harus berada di belakang, subjek berada di depan. Paham ya? Nah, kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. I speak to him. Nah, I-nya itu subjek, him-nya itu objek. Contoh kedua, they invite me. They-nya apa? Oke, they-nya subjek, me-nya objek. Contoh ketiga, my book is blue. Oke, my book-nya sebagai apa ya? Oke, my book sebagai possessive adjective. Tetapi karena dia berada di depan, kita bisa sebut namanya adalah subject. Lanjut ya. Her pants are black. Adalah possessive adjective. Kenapa Mister kok itu possessive adjective? Kita lihat ada kata my, ada kata her ya. My dan her itu adalah yang punya possessive adjective. Tetapi jika dia berada di paling depan ya, maka dia dikategorikan sebagai subjek. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah tugas ya.
Untuk tugas kali ini, Mister berharap kalian buatlah kalimat to be positif, negatif, dan interrogatif. Yang kedua, membuat kalimat dengan menggunakan possessive adjective. Nah, membuat kalimat dengan menggunakan possessive adjective-nya berapa, Mister? Nah, untuk membuat kalimat dengan menggunakan possessive adjective, kita bisa buat 5 saja. Ya, masing-masing 5 ya. Buatlah kalimat to be-nya 5, ya, positif, negatif, interrogatif. Ya. Membuat kalimat dengan menggunakan possessive adjective 5. Jadi total ada 10 tugas ya, atau 10 soal. Nah, di mana tugasnya? Tugasnya kita kumpulkan di lewat Google Classroom. Yang Mister sudah berikan ya untuk tugas-tugasnya ya. Silakan kalian kumpulkan ya tepat pada waktunya ya. Mister akan share ya di Google Classroom dan Mister akan beritahu ya kapan tugas itu akan berakhir dikumpulkan atau kapan sih deadline-nya. Mister akan sampaikan ya melalui Google Classroom tersebut ya. Karena nanti kalau misalkan di sini kalian bingung nih. Kalau misalkan 2 hari kapan ya kan? Baru juga saya nonton. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan kasih tanggalnya. Oke, semuanya anak-anak. Cukup sekian dari Mister ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Mister ya. Itu emang datangnya dari Mister ya. Dan sebuah yang namanya kelebihan dan atau kemanfaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat pesan Mister, selalu cuci tangan ya ketika kalian setelah dari luar ya, berada di luar dan masuk ke rumah, jangan lupa sering cuci tangan dan jaga jarak ya, dan tetap semangat dalam belajar dan juga tetap menjaga sebuah kesehatan ya, agar kita tidak mudah sakit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.